Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbila Muhammad dengan NIM 17096240031. Yang terhormat Ibu Ria Rahmanida selaku dosen yang mengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis, serta teman-teman yang saya banggakan. Kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai uji homogenitas dengan metode Fisher. Oke, di sini terlebih dahulu kita harus memahami apa itu uji homogenitas. Jadi, uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi dua buah distribusi atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variannya. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak, serta menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan di dalam kelompok. Selanjutnya, ada langkah-langkah untuk menentukan metode Fisher. Yang pertama adalah membuat hipotesis. Yang kedua, menentukan mean dan simpangan baku. Yang ketiga adalah menentukan nilai F hitung. Yang keempat, menentukan nilai F table. Lalu yang kelima adalah membandingkan nilai F hitung dan F table serta membuat kesimpulan. Lalu selanjutnya di sini ada contoh soal. Diketahui data hasil belajar statistika mahasiswa di kelas A dan hasil belajar statistika mahasiswa di kelas B sebagai berikut. Lalu ujilah dengan alfa sama dengan 0,05. Pertanyaannya, apakah hasil belajar statistika kedua kelas tersebut homogen atau tidak? Jadi langkah yang pertama adalah membuat hipotesis, yaitu H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2. Yaitu dengan kata lain, hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang homogen. Lalu H1 sama dengan μ1 sama dengan atau tidak μ2, yaitu hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang tidak homogen. Selanjutnya di sini kita menentukan dulu mean dan simpangan bakunya. Di sini terdapat sampel kelas A yaitu 10 sampel, lalu kelas B juga 10 sampel. Di sini kita akan menentukan nilai rata-ratanya atau nilai minnya untuk kelas A, yaitu sampel 1 sampai sampel 10 yaitu 97 sampai 83 itu dijumlahkan kemudian jumlahnya adalah 1254 dibagi total sampel ada 10, yaitu 1254 dibagi 10 atau sigma SA dibagi dengan NA, yang dimana SA ini adalah nilai dari kelas A-nya, yaitu 97 dijumlahkan sampai 83 sama dengan 1254. Lalu jumlah sampelnya kan di sini ada 10 sama dengan 1254 dibagi dengan 10
sama dengan mean-nya adalah 125,4. Lalu untuk mean kelas B sama dengan kelas A juga, cara menghitungnya yaitu sigma XB dibagi dengan sampel B, yaitu total dari kelas B yaitu 1248 dibagi dengan jumlah sampelnya yaitu 10 sama dengan 124,8. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan simpangan baku. Bisa kita lihat di tabel di sini ada kolom XA dikurang dengan X bar A, yaitu rumusnya adalah 97 dikurangi dengan rata-rata atau nilai min-nya, sama dengan 97 dikurang 125,4, yaitu hasilnya adalah min 28,4. Itu kita hitung sampai dengan sampel yang ke-10. Lalu langkah selanjutnya adalah di tabel selanjutnya, yaitu kenapa bisa 806,56, itu dikarenakan kita mengkuadratkan tabel yang sebelumnya, yaitu yang X A dikurang X bar A kuadrat sama dengan 806,56. Jadi min 28,4 dikali dengan min 28,4 sama dengan 806,56. Jadi ini dijumlahkan sampai ke sampel 10 sama dengan 7.728,4. Kita masukkan ke rumus, yaitu sigma buka kurung XA dikurang XA kuadrat sama dibagi N min 1 sama dengan 7.728,4 dibagi dengan N-nya kan 10 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9, jadi 7.728 dibagi 9 sama dengan 858,71. Selanjutnya kita akan menghitung simpangan baku kelas B. Cara menghitungnya sama dengan kelas A tadi, yaitu kita kan sudah menemukan jumlahnya yaitu 7.105,6. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus juga, 7.105,6 dibagi dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Jadi 7.105,6 dibagi dengan 9 sama dengan 789,51. Selanjutnya kita akan langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai F. Nilai F hitung yang rumusnya adalah F sama dengan simpangan baku terbesar dibagi dengan simpangan baku terkecil. Yang dimana di penjelasan sebelumnya simpangan baku kelas A yaitu 858,71, simpangan kelas B 789,51. Jadi yang terbesar adalah simpangan baku kelas A. Jadi kita masukkan ke rumus 858,71 dibagi dengan 789,5 sama dengan 1,088. Jadi hasil nilai F hitungnya adalah 1,088. Selanjutnya kita akan menghitung nilai F table. Di soalnya tadi kan diketahui bahwa alfanya adalah 0,5. Jadi alfa sama dengan DK dibagi DKB sama dengan sampel A dikurang 1 sampel B dikurang 1. Jadi 0,05 sama dengan 10 dikurang 1 dibagi 10 dikurang 1 sama dengan 0,05 sama dengan 9 untuk pembilang dan 9 untuk penyebut. Jadi kita cari di dalam tabelnya, di kolom pembilang kita pilih yang tabel ke-9, dan di tabel penyebut kita juga memilih urutan yang ke-9, dan kita menemukan nilainya adalah 3,18. Jadi nilai F tabelnya adalah 3,18. Langkah yang terakhir adalah kita akan membandingkan nilai F hitung dan nilai F table dengan ketentuan nilai F hitung lebih dari atau sama dengan nilai F table, maka kedua sampel berasal dari populasi yang tidak homogen.
Lalu jika nilai F hitung kurang dari nilai F table, maka kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Di sini kita bisa menyimpulkan dan membandingkan bahwa nilai F hitung itu nilainya 1,088 dan nilai F table sama dengan 3,18. Jadi nilai F hitung lebih kecil dari nilai F table. Maka kesimpulannya adalah kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.